Wa'tiu jamrikum tadkhulunal jannah. Taatlah kepada ulama, taatlah kepada pemimpin. Karena panutan kita tidak lain adalah ulama. Atau pemimpin kita adalah ulama. Maka dari itu, kalau kita ikut ulama, insya Allah kita akan selamat. Karena ulama adalah al-ulama warasatun anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau ada oknum-oknum yang ingin menjauhkan kita dari ulama, hati-hati. Apalagi banyak konten-konten atau video-video dari YouTube yang ingin menjauhkan kita dari ulama, hati-hati. Kalau bukan karena ulama, tentulah kita tidak bisa mengenal ilmu. Kalau bukan karena ulama, kita tidak tahu caranya sholat, caranya ngaji. Semua berkat perjuangan ulama. Kita bisa ngaji, kita bisa baca Quran. Kan kalau aslinya Quran nggak ada fathah, nggak ada titik, nggak ada kasroh doma, nggak ada. Itu berkat ulama. Yang bikin kita jadi mudah baca Quran, berkat ulama. Maka sering-sering bacain Fatihah buat para ulama, para guru-guru, agar ilmu kita terus nyambung dan ridha. Insya Allah hidup kita akan berkah. Kalau kita sering ngirimin Fatihah buat para guru-guru, dia pun pasti akan tahu. Dia akan berdoa buat keberkahan kita. Sering saya katakan, kalau kita sering melewati makam mana aja, apa itu kuburan umum atau makam, bacain Fatihah buat bulan. Tentu makam orang muslim, Al-Fatihah ila Nabi Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. Makin banyak orang yang kita bacain Fatihah, apalagi para ulama, apalagi kalau setiap hari, tentu kan nyatu tuh. Komunikasi batin pasti ada. Tatkala kita wafat, tatkala kita dipanggil Allah, kita pulang ke alam barzah, itu para ahli kubur yang kita seringin kirimin Fatihah menyambut, Pak. Ahlan wa sahlan, selamat datang, Masya Allah. Terima kasih, kirimannya nyampe dipeluk kita, Pak. Kita disambut. Jangan sampai kita melangak, melongo, nggak ada yang kita kenal. Bahagia, bahagia. Itulah ajaran ulama-ulama kita yang senantiasa harus kita amalkan. Dan apabila itu kita sudah laksanakan, ittaqullah wa sallu khamsakum wa shamu syahrakum wa adu zakata amwalikum thayyibatan biha anfusakum wa atiu amrikum tadkhulunal jannata rabbikum. Kata Nabi, masuklah ke surga yang sudah disediain oleh Tuhanmu. Masya Allah. Jadi inti daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Umamah, tadkhulunal jannata rabbakum, masuk surganya Allah yang udah disediain Allah, masuk. Ya Allah, itu pesan Nabi tatkala ingin haji wada. Di saat Nabi yang mungkin sudah punya firasat, dia akan berakhir, dia akan meninggalkan para sahabatnya, dia akan meninggalkan dunia karena tugasnya sudah selesai, ajarannya sudah sempurna. Maka Nabi mewanti-wantikan, ittaqullah, takutlah hanya kepada Allah, bertakwalah hanya kepada Allah, dan kerjakan yang tadi telah disampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita agar bisa melaksanakan apa yang Nabi pesankan tersebut, dan terus kita berdoa kepada Allah agar kita selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam mengerjakan kebaikan. Karena kata kalau istiqomah
akan mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha Ghafur akan senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan ibu bapak kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Dan sering saya katakan terakhir, terus doain anak, terus doain anak. Doain anak kita terus di saat sujud, ya Allah, di sujud terakhir. Jadiin anak yang solehah, jadiin anak solehah, jadi anak soleh-solehah. Karena kalau bukan kita siapa lagi, Pak? Ngandelin, jangankan orang lain, saudara aja belum tentu. Apalagi orang lain, apalagi tetangga, saudara belum tentu saudara yang bakal doain anak-anak kita. Maka kita yang masih hidup selaku orang tua terus doain, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang solehah, berkahkan kehidupannya. Kalau memang saat ini dia belum sadar, sadarkan. Kalau saat ini belum taat, taatkan. Kalau saat ini belum lurus, luruskan. Kalau saat ini sedang menyimpang, kembalikan ke jalanmu, ya Allah. Terus doain anak kita. Pasti doa kita dikabul. Entah mungkin bukan sekarang atau belum sekarang, pasti, sudah pasti. Mungkin tatkala kita sedang wafat. Kalau saat ini mungkin sedang ujian kita. Sedang ujian kita. Diberikan ujian oleh anak yang bertubi-tubi. Anak susah diatur. Anak katakanlah malesnya minta ampun. Itu ujian, terus doain. Jangan malah disumpahin, naudzubillah. Jangan disumpahin. Kalau disumpahin, jadi Pak. Tiap hari dikatain, anak brengsek, anak brengsek, anak brengsek. Jadi brengsek tuh gede. Apalagi ibu-ibu. Sering pesan ibu-ibu, kalau marah, kalau sewot sama anak, doanya yang baik-baik. Ntar lu kalau gede jadi pengusaha lu. Nah, gitu. Jadi, asal marah, doain jadi pengusaha. Jadi. Lu berantem lu jadi petinju, jadi. Asal jangan, naudzubillah. Yang buruk-buruk itu setiap hari buruk jadi doa. Jadi doa. Semoga Allah jadikan kita orang senantiasa bertakwa kepada Allah dan mati kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.